Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang selalu memberkati dan menyertai kita dalam segala aktivitas kita. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya latar belakang khotbah ini berasal dari pengajaran Tuhan Yesus di Bait Allah pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus mengajar, banyak orang-orang yang mendengarkannya, termasuk ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan di sana Yesus mengajar tentang 3 hal. Yang pertama, Yesus menjawab tentang perempuan penjinah yang dihadapkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat kepadanya. Dan yang kedua, Yesus mengajar tentang dirinya sendiri, bahwa dia adalah terang dunia satu-satunya. Lalu yang ketiga, Yesus mengajar tentang asal-usulnya, bahwa dia bukanlah berasal dari dunia ini. Itulah pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak yang mendengarnya saat itu. Dan luar biasanya, banyak orang-orang yang percaya ketika mereka mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Termasuk orang-orang Yahudi yang selama ini kita ketahui sangat sulit untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pada saat itu mereka sungguh percaya kepada Yesus. Maka sesungguhnya khotbah pada hari ini adalah dialog antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Maka dalam teks ini Yesus berkata kepada orang Yahudi itu, katanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dari kalimat ini kita mengerti bahwa sesungguhnya orang yang percaya kepada Yesus tidak cukup hanya dengan istilah percaya saja lalu selesai. Karena sesungguhnya inilah yang menjadi masalah klasik orang-orang Kristen di mana-mana saja.
Banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, dan mereka hanya berhenti sampai di sana saja, sampai pengakuan saja. Padahal sesungguhnya yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, orang yang percaya kepadanya harus juga punya komitmen. Komitmen yang teguh dan komitmen yang kuat bahwa mereka hidup di dalam firman Tuhan. Inilah yang ditekankan oleh Yesus pada saat itu. Untuk mereka tetap tinggal di dalam firman-Nya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah makna dari tetap tinggal di dalam firman? Dalam bahasa Yunani, kata ini disebut dengan kata meno. Artinya tinggal di dalam secara terus-menerus. Berarti tetap di dalam firman adalah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Yesus secara terus-menerus di dalam hidup. Jadi yang ditekankan di sini adalah untuk selalu tinggal secara terus-menerus. Berarti itu seperti air yang mengalir dari atas secara terus-menerus. Berarti bukan seperti musim. Hari ini menjadi pelaku, besok tidak, besoknya tidak, besoknya menjadi pelaku. Bukanlah seperti itu yang diharapkan dan yang diinginkan Yesus. Berarti untuk secara terus-menerus, orang yang percaya kepada menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Artinya Yesus menginginkan bahwa orang yang percaya kepadanya secara proaktif hidup di dalam firman dan melakukan perintahnya. Memang pada zaman sekarang ini banyak orang-orang yang mencari-cari firman Tuhan. Banyak orang yang suka mendengarkan firman. Apalagi khotbah-khotbah yang lucu-lucu. Mereka lihat, mereka dengarkan. Tapi masalahnya banyak orang juga tidak mau melakukannya. Hanya cukup mendengarkannya saja. Yesus tidak menginginkan hal yang seperti ini. Yang Yesus mau kita harus melakukan. Bukan hanya sekedar berkata, sekedar mendengarkan. Ini adalah kebiasaan orang Yahudi yang lama. Mereka banyak berbicara tentang firman, mereka banyak mengetahui tentang firman, tetapi mereka tidak mau melakukan firman itu. Tetapi yang Yesus harapkan ada lompatan yang lebih dalam, yang lebih jauh bagi orang Yahudi yang percaya itu. Bahwa mereka di samping mereka mendengarkan, menerima firman itu, mereka juga mau melakukan di dalam kehidupannya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini melalui firman ini kita disuruh oleh Yesus agar kita melakukan firman Tuhan Yesus secara terus-menerus dalam hidup kita. Baik saat kita masih muda maupun saat sudah tua, kita tetap harus melakukan firman Tuhan. Tidak ada istilah yang berkata saya sudah pensiun dalam firman Tuhan. Tidak ada. Untuk selama-lamanya. Maupun saat kita senang, kita harus tetap konsisten melakukan firman. Bahkan saat kita susah sekalipun, punya pergumulan sekalipun, kita harus tetap di dalam firman itu. Karena sesungguhnya firman itu akan menginspirasi kita apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Maka dalam firman Tuhan ini ditegaskan oleh Yesus bahwa orang-orang yang tetap di dalam firman-Nya akan menghasilkan 3 dampak yang luar biasa. Yang pertama dikatakan kita akan menjadi benar-benar murid Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar murid, tapi murid yang sejati.
pada zaman Tuhan Yesus ada sebuah tradisi dari seorang rabi dan seorang murid, atau seorang guru dengan murid. Biasanya seorang murid akan tinggal dalam waktu yang beberapa lama dengan gurunya. Di sanalah sang murid mendapatkan pengajaran dari gurunya. Bukan hanya melalui kata-kata dari gurunya, tetapi juga dari pengalaman sang guru. Dia belajar sebanyak-banyaknya untuk memperkaya dirinya, untuk menambahkan pengetahuan bagi dirinya, sebab pada akhirnya dia yang awalnya seorang murid akan dibentuk menjadi seorang guru kelak pada akhirnya. Maka sesungguhnya pelajaran tinggal bersama guru adalah modal baginya sebagai seorang murid. Maka demikianlah sesungguhnya dalam teks ini Yesus mau bahwa kita itu sungguh-sungguh mau belajar dari Yesus. Karena ketika kita mau belajar firman dari Yesus, kita akan memiliki pengertian yang baik. Kita akan mendapatkan kebijaksanaan. Dan iman kita semakin teguh, semakin kuat dalam hidup. Artinya dari sini kita melihat bahwa Yesus tidak menginginkan kita itu hanya sekedar murid biasa, atau dalam bahasa orang Siantar disebut murid kaleng-kaleng yang suka mengeluh, cengeng, suka bersungut-sungut, menjadi pemalas. Bukan yang seperti ini murid yang dikehendaki oleh Yesus. Tetapi yang dikehendaki oleh Yesus adalah murid yang sejati, murid yang mengalami pertumbuhan. Karena mereka berakar ke dalam dan mereka bertumbuh ke atas seperti pohon yang kuat. Demikianlah murid yang diharapkan oleh Yesus, murid yang sejati. Lalu yang kedua, di dalam firman Tuhan ini, orang yang tetap tinggal di dalam firman Tuhan akan mengetahui apa itu kebenaran. Sesungguhnya, kebenaran itu dalam dunia ini ada berbagai banyak versi. Bagi sebagian orang, kebenaran itu adalah apa yang tampak kelihatan logis, itu adalah sebuah kebenaran. Bagi orang Yahudi, kebenaran adalah hukum Taurat. Maka menjalankan hidup sesuai hukum Taurat adalah sebuah kebenaran. Tetapi kebenaran yang dimaksud oleh Yesus pada saat ini bukanlah seperti itu. Kebenaran yang dimaksud oleh Yesus itu adalah merujuk kepada firman, sekaligus merujuk kepada pribadi, yaitu Yesus sendiri. Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan semua manusia dari dosa-dosanya. Maka inilah sesungguhnya kebenaran yang ditekankan oleh Yesus dalam teks ini. Maka orang yang tetap tinggal di dalam firman-Nya akan mengenal Yesus, akan mengenal pekerjaan Yesus. Setelah mereka mengenal pekerjaan Yesus, mengenal Yesus, maka mereka semakin sadar bahwa sesungguhnya hidup ini hanyalah karena anugerah semata dari Yesus itu sendiri. Lalu yang ketiga, di dalam firman ini, dengan tetap tinggal di dalam firman ini, bahwa kita akan dimerdekakan oleh kebenaran itu. Karena sesungguhnya Kristus adalah kebenaran itu. Dialah yang memerdekakan kita dari segala perhambaan, yang memerdekakan kita dari segala dosa-dosa kita. Itulah pekerjaan Yesus.
Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga itulah yang dialami, yang didapatkan orang-orang yang percaya jika mereka secara konsisten hidup di dalam firman Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus pernah berkata di sana, "Jika kamu di dalam aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak." Berbuah banyak artinya kita memiliki kekuatan, kita memiliki keberanian, dan kita selalu mengalami pengharapan iman yang menjadikan kita kuat untuk menjalani kehidupan kita. Nah, inilah sebenarnya yang ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang saat itu percaya kepadanya. Walaupun sesungguhnya dalam teks ini orang-orang Yahudi itu menjawab pernyataan Tuhan Yesus. Mereka menonjolkan status mereka. Mereka menekankan bahwa mereka adalah anak Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Itulah yang mereka tanyakan kepada Yesus. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Pertanyaannya adalah, apakah pernyataan mereka ini adalah benar? Apakah mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun? Memang yang mereka maksud di sini adalah hak istimewa mereka sebagai orang Yahudi. Hak istimewa mereka lah yang menerima janji berkat dari Tuhan. Tetapi kalau kita jujur, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu pernah menjadi hamba secara fisik. Mereka pernah diperhamba oleh orang-orang Mesir. Bahkan mereka pernah diperhamba oleh orang-orang Babilonia. Maka sesungguhnya secara fisik dari sejarah nenek moyang mereka, mereka pernah diperhamba. Mereka diperbudak. Bahkan secara teologi, secara rohani, bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang yang diperbudak oleh dosa. Bukan hanya orang Yahudi, tapi juga semua manusia ini. Sebab firman Tuhan berkata dalam teks ini, sebab sesungguhnya semua manusia berdosa. Dalam Roma berkata, manusia berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Mereka itu pernah diperhamba, diperbudak oleh dosa. Dan siapa yang memerdekakan mereka? Yang memerdekakan mereka dari maut, dari hukuman itu hanyalah Yesus Kristus. Yesuslah yang memerdekakan mereka. Sehingga mereka bukan lagi menjadi budak. Tapi sekarang orang-orang yang percaya adalah menjadi pewaris kerajaan Allah. Mereka sudah dimerdekakan. Dan dimerdekakan karena pekerjaan Kristus. Dan inilah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada mereka. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa renungan yang kita ambil dari firman Tuhan ini? Yang pertama, harus kita ingat bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita dituntut oleh Tuhan Yesus agar secara terus-menerus melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Sebab ketika kita tetap terus-menerus melakukan firman Tuhan, kita akan semakin bertumbuh kuat, tegak dalam kehidupan ini. Seperti sebuah HP yang terus-menerus dicaskan, dia akan menerima baterai, menerima daya yang untuk menghidupkannya. Demikianlah sesungguhnya dengan orang-orang Kristen. Dia rindu untuk mendengarkan firman, dan dia juga rindu untuk melakukan. Dan harus melakukan firman Tuhan. Sebab kalau kita hanya mendengarkan firman tanpa melakukan, itu seumpama seorang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika datang hujan dan badai, rumahnya akan hancur. Tapi orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, seperti orang bijaksana mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh. Walaupun datang hujan dan badai, rumahnya tidak akan hancur sebab punya dasar yang kuat.
Demikianlah sesungguhnya dengan murid Kristus yang sejati. Demikianlah sesungguhnya dengan orang yang percaya. Murid yang sejati, murid yang rindu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus ingat, melalui firman Tuhan ini kita dinyatakan kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Maka sebagai orang yang sudah dimerdekakan, maka hidup kita ini harus menjadi berkat kepada orang-orang yang di sekitar kita. Hidup kita ini harus menjadi sumber pertolongan. Hidup kita ini sebagai sumber dorongan pada orang-orang lain yang membutuhkan kita. Itulah sesungguhnya hidup orang yang dimerdekakan. Ketika sudah dimerdekakan, berkaryalah, berbuatlah. Jangan bermalas-malasan. Jangan menjadi acuh kepada firman Tuhan, tapi berdampaklah yang positif di tengah-tengah kehidupan ini. Sama seperti saat ini, saat kita menjelang hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita yang mendapatkan kemerdekaan dari pahlawan kita. Maka sesungguhnya hari ini kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan memberikan pikiran dan karya yang positif di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saat itulah kita menggenapi firman sebagai pelaku-pelaku firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.